Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 22 sampai ayat yang ke-30. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyala dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini melalui bacaan Injil tadi menceritakan perihal seseorang yang bertanya kepada Yesus tentang jumlah orang yang diselamatkan. Kita telah mendengar bersama, Yesus tidak menjawab pertanyaan ini secara langsung. Justru Yesus menganjurkan agar kita berusaha untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Nah, penginjil Lukas menampilkan gambaran Tuhan dalam cerita Injil pada hari ini sebagai seorang tuan rumah yang sedang mengadakan perjamuan makan. Tentu Injil pada hari ini mengajak kita untuk berefleksi lebih mendalam terkait dengan tujuan dari pesiaran iman kita, yakni untuk dapat kembali bersatu dengan Tuhan Allah dalam kerajaannya. Maka pertanyaannya, sedikit sajakah yang akan diselamatkan? Tentu akan menjadi terjawab. Semuanya ini tergantung dari kualitas iman yang kita miliki. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, di akhir Injil tadi ditutup dengan satu gambaran yang menurut saya pribadi memiliki makna yang mendalam. Karena akan ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan akan ada pula orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, ini tergantung dari kualitas iman yang kita miliki. Pesiaran iman yang kita lalui setiap hari menuntut yang namanya perjuangan,
pengorbanan dalam menghidupinya, dalam upaya kita untuk meningkatkan kualitasnya dari hari ke hari. Maka sangat dibutuhkan sebuah konsistensi dalam menghayati kehidupan beriman ini. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, kita diajak untuk berjuang masuk melalui pintu yang sesat. Artinya kita diminta untuk mau berjuang keras setiap hari dalam menjalani kehidupan beriman kita. Tentu orang-orang yang akan diselamatkan dan masuk dalam kerajaan Tuhan Allah ialah mereka yang oleh Injil pada hari ini disebutkan dikenal oleh Sang Tuannya, dan mereka yang masuk tentunya sebelum pintu itu ditutup. Nah, maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, mari kita menarik sebuah refleksi yang mendalam bagi pesiarahan iman kita. Setiap hari kita diberi waktu oleh Tuhan. Untuk apa? Tentu untuk semakin meningkatkan kualitas hidup beriman kita. Mumpung masih ada waktu, mari kita berjuang lebih keras agar kita dapat masuk dan ikut serta dalam perjamuan yang telah Tuhan sediakan. Jangan sampai kita telat sedikit saja, pintu telah ditutup dan kita tidak dikenal lagi oleh Tuhan Allah. Karena sepanjang kesiaran iman kita, kita tidak pernah berjuang untuk menjadikan seluruh pesiaran iman ini sungguh memiliki kualitas yang baik. Masih banyak waktu yang kita miliki, maka mari kita jalani hari-hari hidup kita dengan olah rohani yang semakin teratur. Kehidupan beriman kita tingkatkan kualitasnya. Dengan apa? Tentu menjadi saksi cinta Kristus di tengah kehidupan kita setiap hari, baik di tengah kehidupan keluarga, masyarakat, dan lingkungan di sekitar kita. Semoga kita semua dimampukan dan pada akhirnya kita merupakan golongan orang-orang yang dapat menikmati buah-buah keselamatan dalam kasih Tuhan. Selamat berefleksi, selamat beraktivitas. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh